Seorang pemimpin yang memimpin satu kaum, tetapi orang yang dipimpinnya membencinya. Ini cerita tentang seorang leader, pemimpin. Mungkin dia memimpin wilayah, mungkin dia memimpin komunitas, mungkin dia memimpin lembaga atau instansi, bahkan mungkin memimpin negara. Jadi di negara nih Bu, kalau pemimpinnya tidak disukai oleh warga masyarakatnya, ini alamat ada tanda-tanda ini Bu. Jadi kata Ustadz Abdul Somad, kenapa seseorang pemimpin itu dibenci? Biasanya karena melakukan 3 hal. Yang pertama karena dia melakukan kemaksiatan atau mendukung kemaksiatan. Karaoke dibiarkannya, dikeluarkannya surat izin. Rumah bordil apa bordir ya? Tidak pula bisa saya membedakan. Kalau bordir yang ini ya. Kalau boarding atau apa? Pokoknya gitulah. Jadi Bu, masyarakat benci. Orang yang benci ini ada 2 pula nih Bu. Kalau dia dibenci oleh orang baik, berarti ini ada something nih Bu, ada sesuatu. Orang baik benci sama pemimpin, berarti pemimpinnya ada masalah. Tapi kalau yang membenci itu adalah orang jahat, berarti pemimpinnya baik biasanya itu Bu. Karena orang jahat ini kan identik dengan hal-hal yang buruk. Misal ditutuplah rumah-rumah pelacuran misalnya, maaf ya Bu ya. Itu pelanggannya pasti marah tuh. Germonya, apa namanya tuh? Tukang ngatur-ngatur pasti, satpamnya pasti marah tuh. Ya. Tapi kalau yang benci itu adalah orang baik, pasti pemimpinnya melakukan kejahatan. Orang baik yang benci. Saya enggak tahu nih apakah kasus haji ini termasuk di sini atau enggak. Masih dikaji nih Bu. Karena kemarin haji itu 25 sampai 30 sekian juta. Tiba-tiba ada usulan dari Menteri Agama. Ini usulan kali ya. Berapa Bu? 69,2 juta. Karena apa? Karena biasanya katanya kita perlu penambahan profit terhadap nilai tambah yang real. Wes, apalah bahasanya tuh. Karena setelah dihitung kos-kosnya Bu ya, ternyata memang kalau disubsidi sampai 85 juta sebenarnya nih, katanya gitulah. Dia memberikan logika kepada masyarakat. Tapi masyarakat juga mikir kan, uang kami sudah tersimpan hampir 20 sampai 30 tahun. Seharusnya kami dapat bunga kalau ini ada bagi hasil. Kalaulah ada bunganya tuh Bu, masing-masing orang yang sudah menyimpan sampai sekian puluh tahun itu bisa dia dapat 55 juta sebenarnya Bu. Cuma oleh pemerintah bilang, kan dana haji ini kami pakai dulu untuk investasi. Jadi kita ini dijanjikan manis kemarin, dipakai dulu ya di usaha ini, nanti pasti untung banyak. Rupanya ketika dijadikan surat utang negara, sukuk atau sun namanya itu ya, surat utang negara, nilainya hanya 5%. Yang terjadi hari ini ternyata dana investasi, dana profit haji yang sudah dipakai itu ternyata tidak ada yang jalan. Sementara uangnya sudah terpakai untuk gaji BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu pegawai-pegawainya dipakai uang itu Bu. Orang kalau bikin perusahaan dia tidak pakai modal, dia punya dana cadangan lain kan. Ini dana itu dipakai, operasional itu dipakai, waktu dia rugi. Padahal dulu pakai duit itu enggak pakai izin kita ya Bu ya. Tiba-tiba kami rugi. Maka tolonglah dipakai dia. Jadi logika itu yang sekarang ini dituntut banyak orang. Coba dibuka betul kemana selama ini. Dana haji abadi itu mana? Dana anggaran profit haji yang asli itu di mana? Ini kan sedang dipertanya. Ke kantong siapa yang masuk? Ke kantong pejabat kah? Ke kantong lembaga zakat kah? Tolong transparan. Ini tuntutan masyarakat hari ini. Karena yang di Indonesia ini yang naik haji Bu, tukang sapu, tukang beca, ada pemulung, kan gitu ya, yang reguler itu. Jadi begitulah hari ini. Mudah-mudahan ada solusi nanti yang baik Ibu. Kalau mendadak enggak bisa. Jadi kata Ketua Komisi 7 itu ya, setidaknya mensosialisasikan ini 10 tahun. Ya, enggak bisa ujuk-ujuk
tahun besok. Soalnya tadi pagi kita mendengar yang tidak bisa memenuhi 69 juta, kami ganti dengan jemaah yang lain. Nah, kan seenak-enaknya aja tuh kan. Ini nenek kita udah 70 tahun, ditunggu pula dibatalkan, sedih Bu. Ini ibadah ya Bu ya. Nah, tolonglah menteri-menteri kita nih lebih apa ya. Yang kedua, wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Istri yang melewati sepanjang malam, wa zawjuha 'alaiha sahitun, sementara suaminya tidur dalam keadaan marah. Hati-hati nih Bu ya. Kita bulan Rajab rajin ibadah, tapi rupanya ibadah kita tidak terangkat. Gara-gara apa? Hubungan kita dengan suami ada masalah. Kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa malam-malam, tunggat-tunggit, rupanya tidak terangkat sholat kita Bu. Karena ayang bebnya merajuk. Ayang bebnya tuh marah dia Bu. Kenapa marah? Mungkin ada perilaku istri yang tidak berkenan di hati suami. Mungkin istri yang tidak pandai bersyukur ya. Mungkin istri yang seperti security. Ya, memang lebih bagak istrinya daripada suaminya. Makanya tuh sekarang ini ada persatuan suami takut istri. Karena istrinya tuh super power duper ya. Ya Allah. Nah, banyaklah penyebab masalah kita dengan suami ini Bu, banyak sekali. Ada karena ekonomi, ada karena perilaku, ada karena pelayanan. Kalau pelayanan ini ada hadisnya di belakang nih Bu. Saya nak buka juga Ibu. Iza da'a rajulu imra'atuhu ila firashihi batat an tanji'a la'anat sal malaikah hatta tusbah. Apabila diajak seorang istri oleh suaminya ila firashihi, ke atas tempat tidur, fa'abat an tanji'a la'anat sal malaikah, lalu istrinya mencari-cari dalih menolak ajakan tersebut. La'anat sal malaikah, apa kira-kira artinya Bu? Kok hebat Ibu menerjemahkan? Ada laknatnya Ustazah. Malaikat berarti dilaknat malaikat ya Bu ya. Hatta, sehingga tusbah, datang waktu subuh. Jadi kalau ada istri diajak ke tempat tidur oleh suami menolak-nolak, maka dilaknat malaikat. Ya Allah, merasa Ibu tadi sholat tidak diangkat, sekarang yang kedua dilaknat oleh malaikat. Hebat kali lah ibu-ibu kita nih ya. Yang jelek-jelek aja nih untuk kita nih Bu ya, dilaknat malaikat, sholat tak terangkat. Jadi kata Buya Yahya, supaya tidak dilaknat malaikat, ketika suami mengajak ke tempat tidur, oke kan aja dulu. Gitu ya Bu ya, hayu gitulah kalau bahasa orang sekarang. Mamah dikasih kode gitu, apa-apa, hayu gitu. Karena apa? Karena kita kan diajak naik ke tempat tidur, bukan diajak naik batang pisang, bukan diajak naik batang kelapa ya Bu ya. Naik ke tempat tidur tuh begitulah cara suami menghormati perempuan. Ya Bu ya, begitulah suami tuh menghargai kita. Ya, wis. Semangat Ibu tuh. Ayo. Ah, jadi memang gitu Bu ya. Jadi menghargai, saling menghargai. Jadi nanti sudah naik ke tempat tidur, mau dilanjutkan, mau dipending dulu, ada nego-nego dulu, itu urusan berikutnya lah Bu. Ya, yang penting hayu aja dulu, supaya ndak dilaknat malaikat. Mau ada teknik yang lain, itu pandai-pandai Ibu lah. Ibu lebih pengalaman tuh. Nah, biar kita selamat bulan Rajab nih maksud saya, apalagi ibu-ibu yang masih muda. Nah, udah tahu caranya ya Bu ya. Karena di luar sana banyak perempuan-perempuan yang rela banting harga hanya untuk diajak naik ke tempat tidur. Udahlah Pak, bayar 300.000 aja lah Pak. Atau bahkan ada yang bayar 20.000. Bapak ini pun mungkin karena udah lapar banget Bu ya. Hayu pula kata dia Bu. Nah ini Bu, na'udzubillahimin. Ini bahaya. Jadi gimana Ustazah? Di hadis yang di atasnya nih bagus sekali nih Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Mau enggak saya tunjukkan perempuan-perempuan almanar, ibu-ibu rempong-rempong yang sibuk nih.
seperti rasa surga. Jadi perempuan bumi tapi rasa surga. Mau ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah, perempuan bumi rasa surga? Jadi gubernur rasa presiden lah Bu. Kulu wadudin waludin. Itulah perempuan yang pandai membangkitkan hasrat suami. Itu namanya wadud. Walud, perempuan yang menyediakan rahimnya untuk kelahiran anak-anak. Jadi dia kalau dia hamil tuh dia ridho, dia senang, suaminya senang, suaminya ridho. Itu perempuan surga tuh Bu. Walaupun kita makan godok bagulo, makan salalawa, ya Bu ya, kita kan wanita bumi nih Bu, makan pecel lele, tapi kita rasa surga Bu kalau memenuhi ini. Dan yang ketiga, iza wadibat, apabila dia kena marah atau dia marah, au asi'a ilaiha au ghadibat zaujaha, atau dia dimarahin oleh suaminya, apa kata Rasulullah? Qalat hazihi yadi fi yadika. Perempuan ini bilang apa? Dia datengin suaminya Bu, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Apa yang dibilangnya? Qalat la aktahillu bi ghamdin hatta tardo. Wahai abang sayang, wahai papanya anak-anak, wahai kakanda, mata mama nggak bisa tidur, tak bisa terpejam. La aktahillu bi ghamdin hatta tardo. Sebelum papa, sebelum abang, sebelum kakanda memberikan ridho kepada mama, gitu Bu. Jadi ini bahasa Rasulullah mengajarkan kepada ibu-ibu kalau ada masalah kita yang proaktif untuk meminta maaf. Karena kita perempuan ini banyak gengsinya Bu. Iya Bu. Kita nih yang suka marah-marah tuh sebenarnya, yang suka ijal tuh kita Bu. Indak jaleh merajuk entah apa-apa tuh kita. Makanya banyak ibu-ibu nih hang. Karena waktu dia berantem sama suaminya, diingatnya tuh harinya, tanggalnya, ingat apa kalimatnya. Jadi ibarat HP hang dia Bu, nggak dihapus, memang sengaja disimpan. Terlalu banyak nih disimpan di sini, sampah memori. Akhirnya itu makanya banyak ibu-ibu nih yang linglung, banyak kita perempuan nih yang bingung, banyak yang pelupa. Jadi kalau kita marah-marah nggak jelas tuh Bu, akibatnya ke diri kita sendiri. Banyak bahkan yang pikun gara-gara itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau disuruh menghafal, payah menghafal itu termasuk tuh. Jadi makanya Rasulullah bilang, udah turunkan gengsimu, turunkan emosimu, datengin suamimu, pijit-pijit badannya, minta maaf sama dia. Laki-laki itu Bu, kalau dia lihat istrinya tuh udah mulai merendah, itu mudah memberi maaf. Yang sulit memberi maaf tuh biasanya perempuan, karena kita ini ijal. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian ceramah saya hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sholat kita berkualitas ya. Yang ketiga, orang yang sholatnya tidak terangkat adalah orang yang memutus silaturahim, baik dengan teman-temannya, ya, satu pengajian, satu RT, satu RW. Ini menjelang Ramadan, saling memaafkan kita, apalagi dengan kerabat, ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sempat ngasih pertanyaan? Pertanyaan 3. Oke. Pertanyaan pertama, di surat apakah Allah menerangkan tentang sholat orang yang munafik? Tunjuk tangan. Aduh, siapa yang duluan tadi ini ya? Tukarlah dulu pertanyaannya. Sebutkan ciri-ciri wanita bumi tetapi rasa surga. Ayo. Coba ibu nih, coba maju sedikit Bu, biar nampak mukanya perlu bedak atau enggak. Sebutkan ya ciri-ciri wanita bumi tapi rasa wanita surga. Yang ridho lahirnya. Ibu jangan pakai bahasa India. Kayak orang India ibu nih ya. Yang ridho menempatkan anak di rahimnya, Oke. ridho dan suami juga ridho. Oke. Yang lainnya? Kedua, Siapa yang bisa menyempurnakan? Ayo, coba.
Oke, tambah satu lagi biar ibu punya nilai plus dari ibu itu. Apalagi tadi? Dadudin itu tuh. Ayo. Ayo Bu. Saya kasih kesempatan satu. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, pertanyaannya paling oke. Ibu karena ibu berani menunjuk yang pertama, ibu itu aja dulu ya. Ibu itu aja dulu. Jadi wadudin waludin. Wanita yang pandai membangkitkan hasrat. Yang kedua, wanita yang banyak anak. Yang ketiga, wanita yang kalau dia marah atau dia kena marah, dia yang minta maaf. Nah, itu ya Bu ya. Nanti kita kasih ibu yang itu aja ya Bu ya. Pertanyaan kedua. Sholat itu sebaiknya menggunakan apa? Ini paling mudah nih Bu pertanyaannya. Ya, untuk ibu ini pertanyaan jawaban kedua. Pakai mikir atau pakai zikir? Nah, gitulah. Jadi jawabannya pakai zikir. Jadi pakai hati. Karena mengingat tuh pakai hati biasanya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 golongan orang yang sholatnya tidak terangkat. Nah, ini pertanyaan dengan kompetensi yang cukup tinggi. Sebentar, kasih kesempatan dengan yang lain. Ini ibu ini. Satu lagi, sebutkan 3 golongan orang yang sholatnya tidak terangkat. Ayo Bu. Oh Rahma, oke. Sebutkan, pakai mic. Pertama orang yang sholat dengan lampu. Oh no, masih ada kesempatan. Ayo. Siapa yang lain? Coba. Sebentar Rahma. Coba kasih mic-nya Rahma. Siapa yang termasuk orang yang sholatnya tidak terangkat? Yang dibawa suami ke tempat tidur dia menolak. Terus? Yang mau silaturahmi. Oke. Pemimpin yang tidak disukai yang berbuat maksiat. Ya, oke. Ibu ini dapat hadiah. Nanti dibagi saya sedikit ya. Bercanda ya Bu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya